Bab 1305. Mendengar apa yang Woods katakan dengan begitu lugas, dia gemetar ketakutan, dan memandang Woods dengan ngeri. Aku tidak tahu kegilaan apa yang dibuat Woods ini, mengapa dia memukul moncongnya sendiri. Jika itu benar-benar membuat marah bayangan iblis, maka mereka berdua pasti akan kehilangan nyawa mereka. Dengan keringat dingin di dahinya untuk beberapa saat, dia melambaikan tangannya ke arah Woods dengan tidak sabar, dan memberi isyarat kepada Woods untuk berhenti sekarang. Namun Woods sama sekali tidak menanggapinya. Melihat bayangan iblis di telepon tidak berbicara, Woods terus berkata dengan dingin, "Tuan Sado, Anda menjawab saya, karena Anda memiliki tubuh yang abadi, mengapa Anda tidak berani melawan He Jiarong?" Faktanya, sebagai Presiden Asosiasi Medis AS, pengetahuannya tentang keterampilan medis jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Dia tahu bahwa dari sudut pandang medis, bayangan iblis tidak mungkin abadi sama sekali. Namun, ada bukti pasti di barat bahwa bayangan iblis memang telah kembali dari kematian, yang membuatnya bertanya-tanya, jadi dia sangat ingin tahu tentang bayangan iblis, dan mau tidak mau mulai mengumpulkan semua informasi tentang bayangan iblis. Dan karena dia semakin memahami bayangan iblis lebih dalam, dia tidak bisa tidak mengagumi bayangan iblis itu sangat banyak, jadi sekarang bayangan iblis tidak berani bertarung dengan orang yang dia benci, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertandingi dengan bayangan iblis. Mau tak mau aku mulai meragukan bahwa yang disebut tubuh abadi bayangan iblis itu sebagian besar palsu. Kamu siapa? Bayangan iblis di ujung lain telepon jelas tidak senang setelah mendengar kata-katanya, dan nadanya sangat dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena Anda tidak percaya pada tubuh abadi saya akan dengan senang hati membiarkan Anda melihat dan melihat secara langsung. Pembunuh teratas dunia adalah pembunuh teratas dunia, bahkan jika itu dilakukan melalui telepon." Makna dingin dan serius dalam nadanya tidak bisa membantu tetapi membuat Abler dan Woods mengguncang tubuh dan panik mereka. "Tuan Woods, apa yang kamu lakukan?" Abler buru-buru meraih Woods dan berbisik cemas, punggungnya sudah basah. Wajah Woods juga sedikit berubah. Dia jelas-jelas takut. Dia mengertakkan gigi dengan keras. Setelah panik, matanya menjadi tegas kembali. Dia masih bertanya dengan suara yang dalam di telepon, "Tuan Sado, kau membunuhku, dan kau tidak bisa menyembunyikan rasa takutmu." Fakta He Jiarong ini. Woods memiliki kemarahan dan keengganan di dadanya saat ini. Dia tidak berdamai dengan orang yang dia kagumi, dan dia akan dikalahkan di depan Lin Yu. Meskipun Lin Yu mengirimnya untuk menjemput putrinya beberapa anggota kantor sentimen khusus, bahkan jika Lin Yu adalah juara konferensi pertukaran organisasi khusus dunia, dia masih berpikir bahwa bayangan iblis dapat dengan mudah membunuh Lin Yu. Jadi reaksinya akan sangat kuat. Ku bilang, aku tidak takut padanya. Bayangan iblis di sisi lain ponsel itu samar-samar bercampur dengan amarah yang besar, dan giginya terkatup rapat. Pembuluh darah di dahinya sudah keras. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Woods benar-benar menusuknya. Sakit batin. Karena Woods benar, dia sangat takut pada He Jiarong, dan seluruh tim mereka takut pada He Jiarong. Beberapa negara barat menginginkan organisasi mereka selama lebih dari 10 tahun dan mengerahkan tenaga dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh salah satu anggota tim mereka. Dan mereka pergi ke musim panas untuk melaksanakan tugas membunuh He Jiarong, tetapi hanya dalam beberapa hari, mereka mati 2 orang. Dan jika He Jiarong memikirkannya, bahkan dia akan mati langsung di musim panas. Siapa yang tidak takut, siapa yang berani tidak takut. Namun, bahkan jika dia takut, dia tidak bisa mengakuinya, jika tidak, reputasi organisasi mereka akan hilang sepenuhnya. Karena kamu tidak takut padanya, kenapa kamu tidak berani mengambil tugas ini? Woods berkata dengan suara yang dalam dan agresif, "Anda telah menerima tugas ini, itu membuktikan bahwa kecurigaan kami salah, tetapi jika Anda berani tidak menerima tugas ini, kami, bahkan orang-orang di dunia, akan berpikir begitu dan berpikir Anda."
Takut dia Jiarong. Woods layak menjadi presiden Asosiasi Medis Dunia. Dalam beberapa kata, dia mendorong bayangan iblis ke dalam dilema. Dia berjanji untuk membunuh Lin Yu atau mengakui bahwa dia lebih rendah dari Lin Yu. Bayangan iblis di ujung telepon itu secara alami marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Woods, tapi dia merasa tidak enak untuk beberapa saat, dan terdiam selama beberapa menit sebelum nadanya mereda, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Sebenarnya, ini saya tidak ingin membiarkan orang lain mengetahuinya, dan saya selalu tidak suka menjelaskannya kepada semua orang. Tetapi karena Anda telah mengatakannya sekarang, dan saya sangat berhutang budi pada Tuan Abler, jadi saya dapat memberi tahu alasan mengapa saya tidak dapat mengambil tugas ini. Tapi ini membuktikan bahwa aku percaya padamu, dan aku harap kamu tidak akan pernah menceritakan ini kepada siapapun." Abler dan Woods tercengang ketika mendengar bayangan iblis, terutama Woods. Ekspresi mereka sangat terkejut, mereka tidak menyangka bayangan iblis akan mengalami kesulitan yang nyata. "Tuan Shadow, jangan khawatir, Anda dapat berbicara, kami tidak akan pernah menyebutkannya kepada siapapun." Abler segera meyakinkannya, "Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat membantu Anda menjaga rahasia Anda." "Ya, Tuan Shadow, jika alasan Anda cukup meyakinkan, saya juga akan merahasiakannya untuk Anda." Woods pun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, dia tidak marah karena bayangan iblis tidak membunuh He Jiarong, tetapi mengira bahwa bayangan iblis itu takut pada He Jiarong, jadi dia sangat marah. Jika bayangan iblis itu memberi alasan yang masuk akal, kemudian dia secara alami menjadi tenang. "Sebenarnya, seperti ini, He Jiarong dan aku berteman." Bayangan iblis di ujung sana berkata dengan suara yang dalam, "Teman baik." Itu benar. Sebagai pembunuh super kedua dalam daftar pembunuh dunia yang bermartabat, untuk menjaga reputasinya, dia harus memaksa matanya untuk berbicara omong kosong dan mengenali musuh-musuhnya sebagai teman. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Ini adalah satu-satunya alasan yang dapat menjelaskan bahwa dia tidak dapat membunuh Lin Yu, dan itu tidak merusak reputasi organisasi mereka. Karena itu, dia hanya bisa menghancurkan giginya dan menelan ke dalam perutnya. Apa kalian teman?" Bahkan Woods dan Abler tercengang ketika mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa pembunuh peringkat kedua di peringkat pembunuh dunia akan menjadi teman dari orang kecil yang tidak penting seperti He Jiarong, dan masih teman baik. Dokter kecil Yanxia TCM yang tidak penting sebenarnya adalah temanmu. Ya, dia. Di mana dia merasa terhormat bisa mengenalmu. Woods dan Abler bertanya tidak percaya, berpikir bahwa ini benar-benar luar biasa. "Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang kecil seperti He Jiarong merasa terhormat menjadi teman bayangan iblis." Bayangan iblis di ujung telepon juga menangis, menyakitkan, dan dia tidak ingin mengenali He Jiarong sebagai teman. Namun ia tetap berpura-pura tenang dan dengan khusyuk berkata, "Ini cerita yang panjang. Sebenarnya aku tidak menyangka bisa berteman dengan Kak He. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah takdir. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi teman seperti ini, jadi bagaimana saya bisa menyakitinya?"